Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saya Subandi. Saya akan mencoba melakukan sharing di sini, yaitu penerapan standar ISO di proyek konstruksi. Tapi sebelumnya, untuk pemirsa semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini, tetap kita selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah, untuk berikutnya kita akan nanti melakukan sharing, apa yang bisa saya sharing berdasarkan dari pengalaman di lapangan, karena selama ini hampir 30 tahun saya sudah menggeluti dunia konstruksi, baik itu di perencanaan, pelaksanaan maupun di bagian kesisteman, yang mungkin nanti bisa saya jelaskan, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar ISO di proyek konstruksi. Mungkin akan saya batasi bahwa di sini nanti yang akan saya bahas adalah sebatas kita sebagai penyedia jasa atau kontraktor. Jadi batasannya itu bahwa nanti yang kita lakukan adalah dari awal perencanaan untuk pelaksanaan proyek sampai dengan akhir dari serah terima proyek. Mungkin para pemirsa semua sudah mengetahui apa yang dimaksud ISO, ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana sejarah ISO muncul, edisi-edisinya yang keberapa. Saya tidak akan mengupas itu, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara menerapkan agar ISO ini bisa pas sesuai harapan kita, bagaimana kita mengelola pelaksanaan proyek agar sesuai dengan sasaran maupun target kita. Baiklah, ini adalah beberapa standar ISO yang akan nanti kita uraikan, bagaimana penerapan dari keempat ISO ini, yang mungkin nanti bisa kita lihat klausul per klausulnya seperti apa, dan kapan harus diterapkan, dan apa tool yang akan kita gunakan agar kita bisa memaintain bahwa pelaksanaan atau penerapan standar ini berjalan dengan baik. Mungkin yang pertama di sini adalah ada ISO 9001 versi tahun 2015. Ini adalah sistem manajemen mutu yang berbasis risiko, ya, dan proses. Yang berikutnya adalah ISO 45001 tahun 2018. Ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ISO 14001 2015. Ini adalah sistem manajemen lingkungan. Berikutnya nanti yang masih baru, ini adalah ISO 37001 versi tahun 2016. Ini adalah sebuah manajemen anti suap. Ya, nanti di ISO 37001 ini bagaimana kita menerapkan atau mencegah adanya praktek-praktek penyuapan yang bisa terjadi di dalam pelaksanaan atau pekerjaan konstruksi, terutama di proyek-proyek. Dari keempat ini sebenarnya bisa kita integrasikan menjadi satu, karena dari 4 standar ini mempunyai klausul-klausul yang sama. Baiklah, di kesempatan ini yang pertama mungkin nanti kita akan membahas masing-masing standar ini, bagaimana
standar ini bisa kita uraikan agar bisa sesuai dengan pelaksanaan di proyek itu, sehingga proyek mempunyai standar atau pedoman apa kegiatan yang harus dilakukan. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya akan kita bahas bagaimana mengintegrasikan dari keempat standar ISO ini, yang mungkin nanti akan menjadi pedoman, menjadi standar terintegrasi yang bisa kita gunakan, mungkin akan lebih baik, mungkin menjadi lebih simpel untuk pelaksanaan atau guidance pelaksanaan proyek konstruksi. Baiklah, selanjutnya kita sebelum memasuki ke standar, ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini, ya, yaitu agar nanti di dalam pelaksanaan proyek itu bisa berjalan dengan baik, yaitu kita akan mungkin sedikit membahas masalah hal-hal penting di dalam pengelolaan proyek konstruksi. Tentu saja di sini apa yang disebut proyek mungkin para pemirsa sudah paham, ya. Ini hanya sebuah definisi, ya. Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Memang proyek ini kita sebut unik karena apa? Selalu mempunyai perbedaan, walaupun proyeknya mungkin sama-sama kita membangun sebuah bangunan gedung, tetapi yang kita hadapi problem, masalah, maupun caranya itu selalu akan berbeda. Sebagai contoh, mungkin pekerjanya berbeda, lokasinya berbeda, bahan atau materialnya juga berbeda, layanan dari vendor pun saya yakin pasti berbeda. Itulah kenapa mengelola sebuah proyek ini merupakan keahlian tersendiri bagi seorang project manager. Jadi di proyek agar bisa berjalan dengan baik tentu dibutuhkan seorang leader, ya, biasanya disebut manajer proyek, yaitu orang yang ditugaskan untuk memimpin tim yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan proyek. Nah, apabila kita menjadi seorang project manager, ya, itu harus memiliki keterampilan khusus, ya, terutama teknis. Kita harus menguasai teknis apa yang nanti akan kita gunakan. Misalnya kita seorang teknik sipil gitu, ya tentu saja akan cocok kalau akan kita gunakan ilmu tersebut pada pelaksanaan proyek-proyek sipil gitu, ya, seperti bangunan, jembatan, dan sebagainya. Di samping itu juga harus mempunyai keahlian manajemen. Project manager harus memiliki itu setidaknya atribut sebagai berikut. Yang pertama, dia harus mempunyai pengetahuan tentang manajemen proyek, lingkungan bisnis, aspek teknis, serta informasi lain yang diperlukan untuk mengelola proyek secara efektif. Yang kedua, ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk memimpin tim proyek secara efektif, mengkoordinasikan pekerjaan, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, bisa memecahkan masalah, dan mampu membuat keputusan dengan baik.
Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola ruang lingkup, jadwal, anggaran, sumber daya, risiko, rencana pelaksanaan, presentasi, dan bagaimana cara membuat laporan yang komunikatif dan efektif. Dan ada atribut lain seperti kepribadian, sikap, etika, serta kepemimpinan yang baik. Terus berikutnya ini adalah manajer proyek itu harus mempunyai keterampilan interpersonal yang sangat penting yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek agar berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Dia harus bisa memimpin, mempengaruhi, mengarahkan timnya agar bekerja dengan baik, bersinergi menuju titik yang sama atau menuju ke suatu tujuan yang sama, yaitu sama-sama bagaimana untuk mencapai proyek itu selesai dengan baik. Bisa membangun tim, ya. Yang berikutnya adalah bisa memotivasi, berkomunikasi, mempengaruhi pengambilan keputusan, berkesadaran politik dan budaya, mampu bernegosiasi dengan baik, bisa memfasilitasi tim, ya, mengelola konflik, dan bisa merencanakan pelatihan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah mengelola konflik ini sangat penting karena dari tim proyek itu adalah terdiri dari beberapa unsur, beberapa manusia atau orang yang nanti akan dikelola, tentu berasal dari berbagai macam strata, berbagai macam budaya, pasti akan menimbulkan konflik di dalam sebuah tim. Nah, di sini adalah dibutuhkan kemampuan dari seorang project manager untuk mengelola konflik tersebut. Untuk berikutnya mungkin untuk seorang project manager minimal juga harus bisa menguasai pengetahuan manajemen proyek. Ini mungkin minimal ada 10 pengetahuan yang harus dikuasainya, ya. Yang pertama adalah manajemen integrasi proyek, ya, yang mencakup proses dan kegiatan untuk mengidentifikasi, menetapkan, menggabungkan, menyatukan, dan mengkoordinasikan sebagai proses dan kegiatan manajemen proyek. Yang kedua adalah manajemen lingkungan proyek. Yang ini adalah mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan dengan sukses. Jadi artinya kita harus dapat memahami dengan baik skop proyek yang ada di dalam kontrak. Jangan sampai nanti kita melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak ada di dalam skop kontrak kita. Yang ketiga adalah manajemen jadwal proyek, yaitu mencakup proses yang diperlukan untuk mengelola penyelesaian proyek secara tepat waktu. Yang keempat adalah manajemen biaya proyek. Ini mencakup proses yang melibatkan dalam perencanaan, estimasi, penganggaran, pembiayaan, pendanaan, pengelolaan, dan pengendalian biaya sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai anggaran yang sudah disetujui atau disepakati. Yang kelima, ini adalah manajemen kualitas proyek. Jadi mencakup proses untuk memasukkan kebijakan mutu organisasi terkait perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian persyaratan mutu proyek dan produk untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang keenam adalah manajemen sumber daya proyek.
ini adalah untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan penyelesaian proyeknya sendiri. Jadi ini kita juga bisa mengelola sumber daya apa saja yang nanti yang dibutuhkan, bagaimana memperolehnya, bagaimana mengelolanya, gitu. Itu yang diharapkan dari nomor 6 ini adalah kemampuan seorang project manager bisa mampu mengelola sumber daya. Yang berikutnya adalah manajemen komunikasi. Ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan perencanaan, pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pencarian, manajemen pengendalian, pemantauan, tepat waktu, dan disposisi akhir informasi proyek. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita merencanakan komunikasi, mengumpulkan, bagaimana membuat komunikasi, bentuknya apa, gitu ya. Apakah melalui surat, apakah melalui komunikasi verbal, gitu ya. Bagaimana mendistribusikannya, bagaimana menyimpannya, gitu ya. Ini sangat perlu sekali sehingga apa yang kita komunikasikan itu jelas bisa diterima oleh pihak-pihak yang menerima data atau menerima komunikasi tersebut. Yang kedelapan adalah manajemen risiko proyek. Ya, ini adalah proses pelaksanaan perencanaan manajemen risiko ya, mulai dari identifikasi, menganalisa, merencanakan responnya itu sendiri, pelaksanaan respon risiko, dan pemantauan dari respon itu sendiri sampai seberapa keberhasilannya, apakah respon itu sudah bisa mengatasi risiko yang ada. Kalau memang belum ada, perlu diupdate sesuai dengan kondisi saat itu. Yang berikutnya adalah manajemen pengadaan proyek ya. Ini bisa mencakup proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh bahan atau produk atau sebuah layanan atau hasil yang diperlukan dari luar tim proyek ya. Jadi dalam pengadaan ini juga kita harus jeli bagaimana kita memilih vendor, bagaimana kita memilih supplier gitu ya. Sehingga bahan yang kita perlukan atau peralatan yang kita gunakan yang berupa consumable ataupun bahan habis pakai gitu ya, mungkin juga harus diperhatikan agar kita tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan penggunaan dari bahan maupun alat tersebut. Yang ke-10 adalah pemangku kepentingan proyek ya. Ini adalah sebuah manajemen atau pengelolaan yang harus dikuasai untuk mengidentifikasi orang, kelompok maupun organisasi yang berdampak atau yang terpengaruh oleh proyek tersebut. Ini harus kita bisa menganalisis harapan pelanggan dan dampak terhadap proyek akan menjadi seperti apa, serta bisa mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk melibatkan pemangku kepentingan ini ya, agar bisa efektif dalam mengambil keputusan-keputusan untuk mengeksekusi proyek tersebut. Demikianlah sesi kali ini yang bisa saya sampaikan. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Silakan komen di bawah dan jangan lupa like and subscribe.